Oke, yo what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada ditambahin assalamualaikum. Seharusnya kita sebagai umat muslim, tapi biasanya tidak. Masya Allah, Masya Allah. Karena kita malam ini akan membahas topik yang berkaitan dengan perspektif agama gitu. Wah, Ya. apa tuh bang? 212? Ya Allah, ampuni aku. Apa tuh? Enggak, flash sale. Oh iya. Flash sale, Oke, 212 flash sale. Jadi topiknya adalah pacaran versus ta'aruf gitu. Oke. Ta'aruf ya. Aduh. Itu mendengarnya kayak merinding gitu. Merinding. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan selama ini. Iya. Tapi mungkin kita ngebahas malam ini biar bisa sama-sama melihat perspektif keduanya dan kalian mungkin punya knowledge atau experience yang lebih. Oke, balik lagi. Perkenalan dulu. Iya, perkenalan. Ini nama saya udah Firdaus Saska, di sini ada Dika. Dan saya Arif, lu. Halo. Kamu dari mana? Saya Sebagai apa gitu? Saya di sini sebagai narasumber internal. Oh my goodness. Wih. Kalau misalnya kita lihat pacaran sama ta'aruf kan sebenarnya kalau dari mindset yang positif tujuannya itu kan ke arah yang serius gitu. Mungkin ta'aruf kan pasti tujuannya menikah gitu, tapi belum tentu pacaran ke arah sana. Mungkin Dika mau bahas dulu definisi secara bahasa nih. Mungkin kalau pacaran udah pada tahu lah ya, tapi kalau ta'aruf aku mungkin kurang paham ya bang ya. Yeah. Mungkin boleh aku bacain lah ya. Ta'aruf ialah perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. Ta'aruf berasal dari kata ta'arafa ya ta'arafu, yang artinya saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan. Ta'aruf dilakukan sebelum khitbah. Khitbah ialah meminang atau lamaran, menawarkan diri untuk menikah. Secara syar'i, ta'aruf merupakan perintah Rasulullah SAW untuk setiap pasangan yang memang ingin menikah. Oke, mungkin ta'aruf lebih ke arah apa ya? Halal ya. Halal. Iya. Prosesnya dilakukan lebih Islami ya. Iya. Ya menghindari mungkin zina ya. Zina. Lebih tepatnya sih. Tidak terjadi. Yes. Tapi kalian pernah ini nggak sih terbesit waktu awal-awal terminologi ta'aruf di milenial atau generasi muda mikirnya udah ta'aruf nih berat banget nih, kayak apa gua akan memilih wanita yang gue nggak dikenali dan kayak memilih kucing dalam karung gitu, tiba-tiba kenal beberapa hari terus nggak lihat muka terus nikah gitu. Pernah nggak sih kayak mikir kayak gitu, atau kalian udah tahu nih kayak? Oke, mungkin Bang Arif. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ya begitulah, makanya kita juga perlu tahu wajahnya gitu. Kita juga harus mengenal dia, orang tuanya gitu kan. Paling nggak kenal dari sisi karakternya dia lah. Karakternya. Jadi kalau kita lihat kadang ta'aruf ini pendekatannya bukan dari sisi fisik yang ditonjolkan ya, tapi mengenal karakter, kepribadian dan akhlakul karimah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Ini podcast halal ya. Jangan toksik. Jangan toksik. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik. Amin. Supaya kita dipertemukan Barakallahu dengan fikum. calon-calon di luar sana yang apa sih? Benar-benar sudah ditentukan sama di atas untuk kita gitu. Dijodohkan. Dijodohkan. Iya, dijodohkan sama yang di atas maksudnya. Berarti meninggal dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi antum pilih pacaran atau ta'aruf nih? Nah, kalau saya ya pilih ta'aruf. Mungkin punya pengalaman dari pacaran atau ta'aruf gitu. ta'aruf. Kalau pacaran mungkin itu sedikit ya gimana ya, pasti kebanyakan ya banyak berakhir putus ya kan. Jadi kita nggak ini, tapi kalau kita ta'aruf itu kita itu mengembangkan sifat kedewasaan, jadi kita bisa mengembangkan sikap kedewasaan. Terus kalau seandainya ditanya nih gue sebagai kalau ta'aruf kan interaksinya lebih minim. Nah, gimana cara kita mengenali kedewasaan calon pasangan kita? Maksudnya kedewasaan kita. Jadi kalau pacaran mungkin kita agak-agak seperti kedewasaan kita, bukan kedewasaan dia. Iya, kedewasaan kita. Jadi gimana kita lebih sabar dan lebih percaya proses dan
jodoh yang dikasih oleh Allah subhanallah. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah lagi. Tapi udah pernah taruh belum? Apa aja Oh, ya belum. teori? Belum. Oh, oke. Karena kita pasti udah merasain pacaran gitu kan, pacaran. Menurut- Tapi itu tidak baik. Tidak baik. Udah berapa kali pacaran? Sekitar 5 kali 4 kali lah. Gila. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Dosa. Dosa. Oke. Jadi kalau kalian nih sekarang, kalau tadi ini nih dirimu. Ya. Kalau Dika gimana? Gimana bang? Lebih preferensinya sekarang saat ini lebih ke pacaran atau taruh? Kalau untuk umurku kayak gini mungkin lebih kayak apa ya? Lebih taruh sih bang. Lebih ke taruh. Soalnya mungkin pas zaman SMA atau pas di sekolah mungkin lebih ke pacaran, karena kalau pacaran tuh lebih apa ya? Mungkin masih kayak cinta-cinta monyet gitu nggak sih? Cinta monyet masih mandang fisik, Ya, terus ditambah- ya kembali lagi maksudnya sama fisik, terus mungkin body goal sih gitu. Tapi kalau untuk umur sekarang ini aku lebih ke taruh sih, soalnya dari itu semua juga apa ya, nggak penting juga, maksudnya seiring berjalannya waktu juga nggak bakal apa ya, maksudnya bakal kayak mungkin cantik mulai pudar atau apa, mending aku kalau taaruf tuh Dirimu udah selevel itu? iya, maksudnya Udah aku lebih lihat karakternya sih bang. karakter. Iya, Seriously? Iya. This is you? Yes. Oh my god. I think that's Untuk level. kayak jelek menurutku relatif sih bang. relatif. Setiap orang punya tipikal, tapi kalau ditanya apakah does fisik is matters? Apakah fisik itu matters? Mungkin sebagian orang matter sih, tapi kalau Iya, matters. untuk Untuk aku sendiri ya itu relatif juga. relatif, tapi itu bukan prioritas. bukan prioritas memang. Oke. That's interesting. Oke. Kalau abang pribadi sih belum pernah yang namanya Munafik gak sih bang kayak gitu? Enggak, kalau seandainya dirimu memang udah percaya itu yang diyakini dan mau dijalani, Karena it's okay. kembali lagi ya, kalau aku sendiri lebih nyaman tuh satu frekuensi gitu bang, maksudnya bisa tukar cerita atau apa dibanding fisik. Ya kembali lagi, kalau fisik lama-lama juga pudar juga, nggak ada batasnya lah, ada waktunya gitu. Ya, kalau kayak mungkin kalau beberapa orang kan punya prioritas yang dia pengen di satu pasangannya. Mungkin ada yang meletakkan pertama karakter, kedua mindset, ketiga mungkin keluarganya, fisik itu nomor sekian. Iya. Tapi ada juga beberapa orang yang konsiderasi fisik juga sesuatu yang tidak boleh dilupakan gitu, karena ini seorang yang akan menikmati hidupnya. Tiap orang preferensinya beda ya. Iya. And Tapi it's kalau aku okay. sih apa ya, itunya Apa tuh? kalau mau ya kresekin aja lah kepalanya kalau mau kondangan gitu kan. Ya kan? Ya Maksudnya kalau Allah. malu gitu kan kresekin aja kepalanya, tapi enggak, Itu sangat-sangat bercanda, istri bercanda. atau apa ya? Istri atau ini Apa, jemuran. psikopat. Kresekin psikopat. Berarti Anda punya sifat psikopat. Ya mungkin ada ketemu orang yang sefrekuensi. Sefrekuensi. Apa sih sefrekuensi itu? Semindset bukan? Iya, satu Satu mindset, satu visi. satu visi. Ya, Satu lebih pemikiran, satu hati juga. Bisa lebih begitu ke Ya. bertukar cerita gitu bang, maksudnya Iya. saling ngerti gitu. Saling Saling mengerti ngerti. gitu. Saling mau menerima kekurangan satu iya, sama iya. lainnya. Kayak Ya. gitu lebih Kalian menerima. pernah nggak sih ketika kenalan sama cewek, terus kaliannya yakin, oh she's the one gitu, terus kalian langsung frontal bilang kekuranganku ini, Iya. atau proses yang biar melihatin itu ke dia, atau kalian mencoba mengcover bagaimana kalian sangat terlihat perfect di depan dia? Oke. Tapi kalau aku sendiri ya bang ya, kalau ini pacaran ya, lebih ke pacaran ya. Lebih ke pacaran. Iya benar. Konteksnya kalau ta'aruf itu kan kita interaksinya terbatas kan, Iya terbatas. Paling kalau taruh dan tuh tidak boleh berdua, harus ada yang mendampingi. iya Benar. benar. Tidak Paling boleh saling kontak fisik. mengenalnya
kalau nggak tatap muka paling dari sosial media Sosial kan, media. sosial media gitu. Tapi kalau yang tadi No konteksnya video call. no Pakein VCS. karton gitu. Mata doang. Enggak, ya Allah, ampuni aku. Bukan seperti itu maksudnya. Enggak. Ini hanya menjaga aurat. Iya, menjaga aurat. Pakai apa tuh yang kacamata VR tuh, VR gitu ya. Itu kan kocak ya pakai VR. Oke, next lah. Oke. Tadi kan Abang nanya sampai mana tadi? Pacaran. Oh iya, Yang Pacaran. Kalau yang Abang tahu pacaran mungkin orientasinya si cowoknya mungkin bisa bukan langsung menikah. Ini siapa sih telepon ini? Rusuh banget orang lagi. matiin anjing. podcast halal. Astagfirullah. Insyaallah. Ya Allah, Ampuni ampuni aku kami. Ustaz Hidayat. Oke, mungkin pacaran dan ta'aruf adalah dua proses yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, tapi mostly ta'aruf yang kita tahu pasti tujuannya menikah kan. Belum Ya. tentu pacaran orientasinya menikah. Mungkin dia mau kenalan dulu, have fun dulu atau ngapain gitu. Tergantung cowoknya. Dan ta'aruf itu tidak dilakukan secara publicly gitu. Biasa dia di-keep antara keluarganya aja. Iya. Oke. Tapi kalau pacaran bisa aja Bisa diumbar-umbar bisa segala macam. diumbar-umbar ya, Tergantung segala orang dan Ta'aruf tuh berarti kayak itu ya Bang, kayak dipinggit gitu ya. dipingit tuh kayak itu ini Kayak ya, ada dikurung Jawa gitu. ya? Ada di Jawa ya. Ya di Jawa. Kalau nggak salah dikurung gitu. Jadi kayak ya udah ya ini punya aku gitu. Iya. Dikurung gitu. Seperti Maksudnya nggak boleh apa ya? Itu pada saat nggak mau boleh menikah. keluar, nggak boleh kemana-mana. Pada saat mau menikah, Iya gitu. maksudnya itu time frame-nya berapa mah? Entah itu seminggu, 3 hari mau menikah. Aku kurang Kalau tahu itu juga sih. mah. Bang. Kalau kayaknya itu kalau di Melayu tuh namanya apa ya namanya? Aduh, gue lupa. Pungut. Pungut bukan Iya, dipungut. Apa kalau bahasa di adat Melayu yang mau menikah merisi ya, merisi. Iya, merisi. Itu Merisi, iya merisi. prosesnya mungkin mirip-mirip ya, tapi ampunkan kami bukan budayawan. Tapi Ampun. Verifikasi dulu. but I think the process is a bit different Oke. orientasinya. Dan kayaknya kayak kalian pernah tahu nggak cerita si Nata Reza itu? So, terus. Nggak Reza ya? Dia influencer terkenal, bikin novel, dia bikin lagu, menceritakan tentang proses dia menikahi wanitanya. Jadi dia itu uniknya itu menginspirasi abang juga nih. Dia kenal cewek lewat kerjaan dia, terus dia mengobservasi cewek itu. Oke. Cewek ini dianggap dia punya akhlak lah gitu kan, dia kan observasi itu. Setelah itu dia cari kontaknya dan ketemu gitu di DM Instagram punya beberapa jam, terus dia telepon orang tuanya, terus dia bilang sebelumnya dia bilang aku punya niat baik gitu. Ceweknya ya udah, dia kasih nomornya kan, terus dia komunikasi, dia bilang aku mau nikahin kamu, aku adalah seorang pengamen jalanan, aku punya utang 40 juta gitu, kamu mau Oh, langsung sama- to the point gitu. langsung to the point, kayak dia kirimin CV kayak orang lamar kerja, dan dia tunjukin semua. Ada HRD-nya, Bang. Gila gak geng? Jadi kayak kalian mau menikah tuh kalian keluarin laporan keuangan kalian kan, naraca, sip, iya kan, Nanti nggak ada, PNL. biar nggak ada kebohongan gitu. Iya. Pialang, yes. pialang saham. Itu kayak sesuatu yang gila sih kayak. Iya. Terus akhirnya gimana, Bang? Itu Dan kan- akhirnya dia menikah. Kan awalnya dia punya utang 40 juta. Setelah itu- Sekarang nambah. Ya karena nikah itu. Karena dekor. Nambah dekor. Albumnya meledak, dia terkenal, Oh, dia jadi alhamdulillah. influencer dan sukses. Kayak itu salah satu kisah yang menginspirasi. Jadi kayak pada saat yang uniknya lagi, kan dia kan belum melihat wajah wanita itu. Dia karena wanita itu pakai cadar. Oke. Terus pada saat ketemu orang tuanya, ayahnya bilang, bapaknya, dia dalam Islam dianjurkan untuk Kelihatannya aku pernah denger deh. Maksudnya pernah tahu orangnya, kalau nggak salah dia itu ya, Bang. Kayak grup band gitu ya. dia Nggak ada saya. grup bandnya, Ya, tapi ya. dia sering nyanyi solo. Yang mungkin temennya siapa tuh yang Dinda Ho itu ya? Kalau di dia Ya maksudnya temennya siapa tuh? Artis Rembayang apa gitu? pernah dengar nggak? Mungkin
Ada keajaiban Oh. ingin Nah, ku- pernah Ya dengar. mungkin pernah Ya, dengar ini. lagunya. Jadi dia bokapnya bilang, ayahnya bilang gini, sebelum kamu menikahi anak saya, dalam Islam dianjurkan kamu harus melihat dulu wajah anak saya yang dicadar tadi. Kalau seandainya kamu tidak berkenan, kamu boleh menolaknya. Sekali dibuka, geng, ternyata fisiknya Wadidaw. nggak ada masalah sampai bilang oke. Dan ketika ditanya itu menurut dia itu cantik gitu. Dan kayak kita dengar anjir ya, dari awalnya dia udah kayak gitu, kayak niat mau merit. Iya. Iya, gas aja game kalau jadi Pak. Iya. Saya usahakan itu. Gas aja. Cuk. Maksudnya jangan pacaran lagi itu kalau Aku bisa ya. kan tadi aku belum cerita. Kalau antara pacaran dan ta'aruf, abang pribadi akan sekarang mungkin milihnya kalau ketemu yang Action. ya. Jadi kalau seandainya milih sekarang sih pacaran atau ta'aruf, apapun jalannya yang pasti ingin cepat, lebih apa ya, kalau udah ketemu seseorang yang pas, Tepat udah, lah ya. udah tepat, kayak dia kalau dilihat, diobservasi, dia punya karakter yang kuat, terus mindsetnya sama visinya kayak pas nih. Dan kira-kira juga ditimbang kalau kekurangannya itu bisa nggak kita Terima. tolerir gitu, toleransi kan. Kalau seandainya, kalau abang sih ngelihat kalau misalnya kita mikir ada satu, kalau dilihat di saham itu fundamentalnya bermasalah nggak gitu. Kalau misalnya kan kayak tipikal ada orang yang nggak suka cewek misalnya kasar gitu, tapi ketika cewek itu kasar kalian menganggap oh fundamentalnya udah kena nih, nggak bisa sama kali. Toxic lah ya. Toxic kayak gitu. Tapi ada satu lagi pandangan yang Apa tuh? aku punya. Dia kan gini, misalnya kita bilang kan kalau pacaran kan haram dan ta'aruf tuh Kalau dalam halal kan. Tapi kita ada orang yang seperti ini kita lihat di sekeliling kita kehidupan kan, ada juga orang yang pacaran yang udah lama, mereka nggak ada putus, nggak ada apa, mereka terus lanjutkan itu sampai mereka jenjang pernikahan gitu, ada juga. Nah itu pandangan itu yang sampai sekarang masih buat kita antara gimana gitu, antara dia sama keluarganya itu percaya, sama-sama percaya, jadi sampai ngejin pacaran sampai ke jenjang pernikahan gitu. Bagaimana menurut Bapak? kalau seandainya mereka ada pasangan pacaran, tapi mereka menjalankan prosesnya melakukan dengan cara yang halal gitu. Ya. Anjir. Tapi pacaran, Namanya pacaran- katanya pacaran bisa haram kan? Tapi enggak, tapi misalnya Tapi duduk- banyak kok, maksudnya duduknya ini 1 mungkin meter. mungkin zaman sekarang apalagi Iya. kan. Iya, ada Zaman-zaman milenial kayak gini lah ya. Ah. Embel-embel kayak pacaran tapi bilangnya ta'aruf itu banyak banget. Kayak gitu. Kibus ya. Kayak gitu. tapi itu Ta'aruf. mungkin jadi pandangan gimana ya? Soalnya emang ta'aruf tuh memang kita tuh harus melakukannya secara cepat kan? Secara cepat. Jadi Cepat. time frame ta'aruf itu akan lebih singkat dibanding pacaran Iya. ya. Tapi kalau Kalau pacaran tuh unlimited, geng. pacaran tuh Ayo, memang sebenarnya. haram, tapi kenapa sampai sekarang tuh masih sering dilakukan? Tapi itu ada dampak baiknya juga. Dampak baiknya tuh jadi si cowok ini bisa kenal keluarganya, sekitarnya kenal lebih dalam lagi ya dari situ. Tapi kan ta'aruf bisa, Cuk. Berkenalan. Iya, tapi berkenalan Time frame-nya tapi lebih singkat. Ini dia kalau pacaran ini memang haram, cuman dia dijangkai jangka panjang dia. Jadi lebih tahu lebih dalam lagi dan segala macam tentang dia. Tapi kalau kita lihat sekeliling kalian, pacaran itu masih dianggap sesuatu yang normal kan? Ya normal. Itu Dan- kayak budaya barat nggak sih, Bang? Masih iya, ya. dari western ya. Iya. Ya, dari Culture. budaya luar. Yes. Atau sebelumnya ada gitu? Kayaknya sih dari western ya, kalau kita lihat Iya. Hollywood movie yang Ah, dari mungkin referensinya dari film juga ya kemarin. yang ngerti ya. Kalau udah gitu-gitu pasti kan banyak apa yang kita lihat, kita observasi, dan akhirnya jadi habit baru di sini. Iya. Gitu. Tapi mungkin pandangan orang tua, menurut apa ya, pandangan orang tua tentang pacaran tuh lebih kayak mungkin biasa aja ya, Bang ya. Jadi Mengenal hal teman yang ya? hal yang Iya. lumrah. Jadi kalau ini malah anehnya tuh kalau mungkin lah ya, kalau punya anak cowok, anak cowoknya mungkin nggak pernah kenalin cewek, itu malah
orang tuanya tuh Aneh. jadi ketar-ketir bang. Ya ini Normal ini nggak? anak gay apa ya Ah. gitu. Ya makanya Iya. apa ya, mungkin harus diperbaiki apa ya, mungkin mindset orang tua juga tentang pacaran itu sendiri haram, atau mungkin bisa ngulik-ngulik di Al-Quran atau apa. Kalau Kristen ya Ya Allah. Iya benar. Sebenarnya dari dulu juga orang tua kalau kita seandainya bawa seseorang ke rumah dan itu masuk dengan kriteria orang tua, mereka juga senang kan dikenalin, iya ya kan? Dan mereka juga maksudnya tidak antipati atau yang apa gimana yang pacaran itu, tapi dalam apa ya, yang wajar gitu ya, Iya. tidak terlalu Tidak. berlebihan ya. ya sembrono gitu. Sembrono ya. Pacaran nggak pulang-pulang seminggu. Iya itu. Itu nikah lari tuh. Nikah lari. Iya itu udah mulai Kawin lari. lari mungkin. Jadi taruh pacaran. Kalau bisa taruh. Dika taruh. Aku taruh kan. Kalau abang Pacaran. fleksibel. Kalau bisa langsung nikah. Ketika udah ketemu orang yang tepat. Oke sih. Boleh sih. Boleh ya? Iya. Boleh. Apapun kita lakuin, selagi tujuannya. Maksudnya orang yang tepat gimana? Gimana? Abang tahu dia orang yang tepat tuh gimana gitu? Caranya gitu. Apa diincer gitu? Nah, ini dia gitu kan. Kan pertama Kayak kuis. kita observasi dulu. Observasi dari sosial media dan segala macam. Oke. Ada hal-hal fundamental di standar-standar. Oh, kayak ini oke, kayaknya dia mindsetnya yang sama gitu. Kalau seandainya itunya nggak sama, itu kayak udah susah gitu. Nah itunya masuk nih secara physically oke banget gitu. Nah ini kayak tak, nah dan nggak mau juga langsung gimana harus ketemu dulu dan harus ngobrol secara dalam gitu. Karena abang udah capek gitu, udah ngelaluin proses panjang lebar, ngomong sana sini mau merit segala macam, nggak taunya at the end nggak jadi. Biasanya dia yang nyerah gitu. Walaupun pernah juga di masa lalu kita yang apa ya, fuckboy kan semua orang pernah berproses kan. Iya. Tapi at the end sekarang udah umur yang segini, kayaknya lebih mikir kayaknya. Udahlah, nggak perlu cari yang cantik-cantik gitu, yang penting Yang dia mau cocok menerima, satu frekuensi ya, itu satu udah frekuensi, lebih dari menerima kita apa adanya. apa adanya, Adanya. kekurangan, kelebihan. Tapi walaupun kelebihan kita selalu kekurangan dan mereka mintanya selalu lebih gitu kan. Luar biasa. Oke. Jadi ada lagi yang mau ditambahin? Ada kata-kata terakhir mengenai pacaran dan taruh. Mungkin Aku sih mungkin coach ya, hindarin zina sih kalau aku sih. Udah Iya. gitu aja. Hindarin zina. Karena kalau pacaran mungkin menurut semuanya itu haram ya, kalau menurut Ya kalau saya- mau pacaran ya dosanya tanggung sendiri lah. ya Udah gitu dosa aja tanggung sih. sendiri, ditambah lagi juga harus bisa kontrol diri, apalagi namanya kita juga manusia kan, pasti punya rasa nafsu dan segala macam. Nah itulah tujuannya kenapa nggak Mungkin dibolehkan yang pacaran dan mungkin segala yang macam. cewek juga mungkin jaga diri juga. Ya Baik-baik. jaga kehormatannya juga Oke, pesan-pesan lelaki sejati, jaga kehormatanmu. ya. Karena aku Minum Kiranti. Walaupun karena aku memantau. walaupun kalian pacaran, Memantau. kalian harus menjaga satu sama lain. Ya. Yang cowok juga jangan rusakin cewek walaupun kalian pacaran Siap. gitu kan. Siap Ya, Mas Bedi. tapi biasanya bukan kita yang rusakin. Ya, biasanya gimana tuh bisa Enggak usah ngomong Udah, ini. udah. Oke, closing ya Bang ya. Bahasanya tendensius. Oke. sekali. Oke. Jadi apapun yang kalian lakukan, bertanggung jawablah. Dan kalau aku percaya kita juga tidak misalnya kalian percaya jodoh itu di tangan Tuhan, tetapi Ya. kalian harus Kalau juga- ateis Bang, anjir. jadi di tangan Albert. Albert Einstein. Instant. Everything is about science, everything is about Ya, data. ya. So I do believe in hard work gitu ya. Jadi intinya
jodoh tuh dicari dan diperjuangkan gitu. Kalau seandainya kita hanya menunggu, Ikhtiar lah ya. yes. Ikhtiar. Kalau hanya menunggu, Nunggu Kayaknya mungkin gua- lah. ya jadi iya. debut aja lah. Pengangguran. sedangkan untuk masalah rezeki dan lain-lain aja kita harus berusaha kan. Jadi Ya. cinta juga harus diperjuangkan gitu. Karena cinta yang sejati sebenarnya udah ada di situ dan tinggal kamu memperjuangkannya. I think that's all for me. Okay. My name is Firdaus Aska and this is my fucking friend. Frontliner, Bukopin. Frontliner. Pak. Oke. Alright, I think that's all from me and see you again. What's up? Hey guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and thank you so much for your all kind support. Without being said, see you again.